Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 28 Agustus 2020, peringatan Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Selamat pesta nama untuk saudari-saudara yang merayakan nama pelindung Santo Agustinus. Setelah kemarin kita merayakan pesta Santa Monica, hari ini sang anak kita rayakan yakni Santo Agustinus. Agustinus lahir di Tagaste 13 November tahun 354. Masa muda hidupnya sangat tidak karu-karuan. Ia menganut aliran sesat Manikeisme yang punya paham dualisme. Hidup dalam perkawinan yang tidak sah, dan ia juga punya anak di luar nikah. Pada tahun 383, Agustinus berjumpa dengan Uskup Ambrosius yang sungguh mengubah jalan hidupnya. Dalam doanya, ia mendengar suara seorang anak yang mengatakan Tolle Lege, yang berarti ambillah dan bacalah. Agustinus mengambil kitab suci dan membukanya tepat pada ayat ini. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 13 ayat 13 sampai dengan 14. Di usianya yang ke-33 tahun, Agustinus dibaptis dan menempuh pendidikan sebagai seorang calon imam. Di tahun 391 ia ditabiskan menjadi imam dan ditugaskan di Hippo. Ia sangat dikenal karena kecerdasan dan khotbah-khotbahnya yang menggugah hati banyak orang. Pada tahun 395, Agustinus diangkat menjadi uskup di Hippo. Ia meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus tahun 430. Hingga kini, tulisan-tulisan dari Santo Agustinus masih dipelajari, dan buah pikirannya begitu banyak berpengaruh dalam gereja. Saudari-saudaraku, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak. Jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu,
Aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika saya menjalani tahun orientasi pastoral di paroki Batang, Gereja Santo Yusuf, Keuskupan Purwokerto, ada suatu kearifan lokal di tengah masyarakat yang sungguh terkenang bagi saya. Kearifan itu bernama Siskamling, kepanjangan dari Sistem Keamanan Lingkungan. Di kota-kota, apalagi di klaster-klaster, tidak ada kearifan ini, karena semuanya sudah ditangani oleh tenaga keamanan sendiri. Siskamling yang waktu itu kami jalani adalah berjaga-jaga, menahan kantuk, ngobrol bersama, main kartu sembari isi waktu. Lalu tiap jam muter sembari pukul tiang listrik sesuai dengan jamnya. Dan mengambil jimpitan berupa beras yang diletakkan di botol-botol bekas. Kearifan ini selain menciptakan keamanan lingkungan, masyarakat pun menjadi guyup dan hidup dalam persaudaraan yang baik. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini bertajuk sama dengan bacaan kemarin tentang nasihat berjaga-jaga. Dalam rangka menyambut kedatangan hari Tuhan yang tidak kita sangka-sangka. Namun dalam firman hari ini, nasihat itu disampaikan dalam sebuah perumpamaan tentang 10 gadis, 5 yang diantaranya bodoh dan 5 lainnya yang disebut bijaksana. Yang bodoh adalah mereka yang membawa pelita tanpa membawa minyak, sedangkan yang bijaksana adalah mereka yang membawa pelita dan juga membawa minyak dalam buli-buli. Makna bijaksana dan bodoh bukan terkait dalam hal intelektual. Yang ingin digarisbawahi dalam perumpamaan ini adalah soal persiapan yang dilakukan. Yang disebut bijaksana mereka yang mempersiapkan sebaik-baik mungkin supaya pelita tetap bernyala dan berkobar terus. Sedangkan yang bodoh, dia tidak mempersiapkan segalanya dengan baik. Ia membawa pelita, namun pelitanya mati karena tidak ada bahan bakar lagi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, perlu persiapan dalam menyongsong hari Tuhan. Dan tidak hanya sekedar membawa iman yang akhirnya redup. Agar iman berkobar dan tetap menyala, diperlukan minyak sebagai bahan bakarnya. Minyak itu adalah firman Tuhan sendiri. Gereja sebagai paguyupan umat Allah, komunitas-komunitas, lingkungan, keluarga, karya-karya pelayanan kita dan perbuatan amal kasih. Apa yang sudah kita persiapkan dalam hidup ini? Hari Tuhan datang tanpa kita sangka-sangka loh. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, jika di dalam hidup ini kita punya tabungan hari tua, punya dana pensiun untuk kelak nanti, apa yang sudah kita persiapkan untuk datangnya hari Tuhan? Semoga kita senantiasa mempersiapkan datangnya hari Tuhan dengan berjaga-jaga menantikannya, dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.